Swastiastu, saya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung. Nama saya Ketut Sujana. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa Provinsi Bali yang sudah menunjuk kami Dinas Pendidikan Kabupaten Kelungkung untuk mendapatkan sosialisasi integrasi literasi aras tinggi kepada para guru di Kabupaten Kelungkung, dan tentu kegiatan ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan proses pembelajaran literasi dan numerasi ke depannya. Dan kegiatan ini tentu sangat menunjang proses pembelajaran di saat pandemi seperti ini. Ada aktivitas, komitmen kami ke depan adalah yang sudah diberikan sosialisasi akan mengimbaskan ke guru-guru yang lain, baik di gugusnya maupun di kecamatan, sehingga nanti kegiatan ini tidak sampai di sini, tetapi terus berkembang ke masa yang akan datang. Terima kasih. Tentu kerja dengan melibatkan cakupan yang lebih luas untuk peningkatan kompetensi guru-guru kami di Kabupaten Kelungkung. Mudah-mudahan kerjasama ini menggema di masa-masa yang akan datang untuk meningkatkan literasi berpikir aras tinggi di kancah guru-guru kita. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Kami dari Istikora Kabupaten Karangasem sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Balai Bahasa Denpasar yang telah melaksanakan integrasi literasi dalam pembelajaran berbasis kabat di sekolah dasar, karena program ini dapat mendukung terciptanya budaya literasi yang tinggi pada sekolah. Jadi kami akan dukung mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Intinya kami dukung sepenuhnya karena kami sadar program ini sangat bagus, dan mohon kiranya program ini bisa dilanjutkan dengan program yang lebih luas. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Balai Bahasa, salut atas kinerja yang luar biasa. Terima kasih. Kedepannya kami akan ikut mendampingi, akan ikut mengevaluasi, sekaligus kami berharap sekolah-sekolah yang kemarin pilot project itu betul-betul dapat mengimbaskan pada sekolah-sekolah yang lain. Kami sudah perintahkan kepala sekolah terpilih 3 kemarin untuk silakan program literasinya maksimalkan, budayakan di sekolah dulu, setelah itu kembangkan pada sekolah lain. Kami akan dampingi Pak, kami akan dampingi sepenuhnya, astungkara nanti ini berjalan dengan baik Pak. Saya menaruh perhatian tinggi terhadap program pengintegrasian dalam model pembelajaran yang berbasis literasi. Ini sebuah terobosan untuk peningkatan kemampuan anak dalam meliterasi, karena literasi itu menjadi titik berangkat kita mengembangkan anak-anak sekolah supaya lebih kuat daya baca, lebih kuat daya pemahaman teks, dan lebih kuat untuk menindaklanjuti teks itu. Dan ini program yang sangat bagus kalau kita kembangkan dengan bagus, dan program ini tampaknya nanti akan mampu menjadi penghela bagi mata pelajaran yang lain. Dan program literasi ini tentu akan memberikan acuan dan panduan secara sederhana, secara konkret, dan secara berbasis media yang dimiliki oleh anak di sekitarnya. Maka saya berharap program ini jalan terus, dan program ini dapat terus dikembangkan menjadi program yang betul-betul di hati bagi para guru, di hati bagi para orang tua, di hati bagi para pemegang kepentingan, dan tentunya program ini mampu memberikan budaya literasi bagi anak-anak. Luar biasa Balai Bahasa Bali, dan saya mendukung untuk terus dikembangkan program literasi bagi anak-anak secara integratif. Semua mata pelajaran diintegrasikan, dikemas, diformulakan menjadi formula yang tematik, formula yang bisa dijalankan
oleh semua dengan langkah-langkah literasi yang tepat. Di sisi lain, program ini sangat bagus karena menyentuh aspek aras tinggi. Dan aras tinggi ini bukan sesuatu yang sulit. Aras tinggi ini sebenarnya mudah kita lakukan asal kita mampu mengemas literasi yang beraras tinggi ini dengan media-media yang menarik dan gurunya betul-betul terampil menjalankan program literasi ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Iwayan Artike, SPD MPUM. Saya adalah akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha di Singaraja. Di samping itu saya adalah pegiat gerakan literasi dan instruktur literasi nasional. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Dalam hal ini yang dikembangkan oleh Bapak Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Bapak Toha Masum MAG. Mengapa demikian? Saya selaku praktisi gerakan literasi dan saya juga selaku akademisi dan instruktur literasi nasional sudah sejak lama mengharapkan gerakan semacam ini agar kegiatan literasi di sekolah atau GLS itu benar-benar terintegrasi dengan pembelajaran dan kurikulum. Jadi keunggulan program ini yang membuat saya sebagai pegiat gerakan literasi sangat mengapresiasi, sangat mendukung apa yang digagas oleh Bapak Toha Masum MAG selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali. Justru sangat mudah pelaksanaannya karena tinggal mengintegrasikannya di dalam pembelajaran dan tidak mengubah irama atau perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh guru. Karena program ini masuk menyesuaikan diri dalam program pembelajaran yang sudah ada dan justru ini akan mendukung pembelajaran itu sendiri. Di samping mendukung pembelajaran itu sendiri juga menjadi cara untuk meningkatkan kualitas gerakan literasi sekolah. Saya membayangkan justru ini adalah usaha yang terencana dan kolaboratif dalam mengatasi berbagai persoalan gerakan literasi. Justru ini tawaran yang menurut saya analisis dari program Balai Bahasa Provinsi Bali, integrasi literasi dalam pembelajaran yang dipadukan dengan keterampilan berpikir aras tinggi akan menjadi cara untuk mengatasi berbagai kendala GLS yang selama ini dilaksanakan. Dan saya kira Balai Bahasa Provinsi Bali sudah memulai langkah-langkah ini dari penyusunan buku panduan dan selanjutnya melakukan diseminasi serta koordinasi dengan dinas terkait. Ya, program ini menurut saya akan menjadi muatan ganda. Satu, meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis literasi dan berbasis keterampilan berpikir aras tinggi. Kedua, literasi dan keterampilan berpikir siswa akan terbentuk melalui program ini. Saya adalah Ide Ayu Wayan Sugiantari, SPD IPD. Saya adalah Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karanganyar. Nah, jadi mohon izin sebelumnya kami menyampaikan bahwa mungkin ini menjadi permasalahan bagi semua sekolah yang sudah melaksanakan program gerakan literasi sekolah sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 75 tahun 2013. Nah, jadi kami di sekolah dasar terutama sudah berupaya mengembangkan program GLS dari tahap pembiasaan sampai tahap pengembangan. Namun permasalahan yang saya hadapi saat ini adalah kami belum mampu sampai pada tahap pembelajaran, yakni mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran kelas. Karena keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan kompetensi dalam memasukkan literasi pada KD-KD yang sesuai. Nah, jadi menurut saya, diseminasi kemarin, yaitu tentang integrasi literasi dalam pembelajaran KBAT, kemahiran berpikir aras tinggi, sangat bagus untuk disosialisasikan kepada para guru, terutama di sekolah dasar di tempat kami mengajar. Karena selama ini belum ada sosialisasi yang khusus mengajarkan kepada guru-guru bagaimana mengintegrasikan literasi tersebut dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi saya rasa
kegiatan semacam ini perlu dikembangkan lagi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Maksud saya dari jumlah pesertanya. Kalau kemarin kan terbatas, yang ikut hanya 3 sekolah saja. Jadi hanya dari Mangge, Serendang, dan Karangasem. Nah, mudah-mudahan nanti mengingat demikian pentingnya hal ini bagi kami, pesertanya bisa lebih banyak lagi dari semua sekolah. Dan kami kebetulan di sekolah memiliki komitmen untuk melaksanakan literasi di sekolah dengan mengembangkan sarana membaca, kemudian sampai dengan pengadaan perpustakaan ramah anak. Jadi kami sudah sampai pada titik itu. Tapi memang benar sekali lagi yang sampaikan bahwa guru-guru selama ini masih kurang dalam mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Mungkin disinggung ya, buku-buku cerita itu dipakai sebagai bahan ajar dalam pembelajaran, tapi secara tertulis dalam bentuk rancangan pembelajaran seperti itu memang di sekolah saya pribadi belum bisa dilaksanakan. Jadi saya rasa sosialisasi semacam ini sangat penting dan memang mungkin sekali dilaksanakan di sekolah dasar. Mungkin dan perlu dilaksanakan di sekolah dasar. Di sekolah kami sudah memiliki perpustakaan ramah anak yang kami kembangkan bekerja sama dengan Yayasan Literasi Anak Indonesia. Kami tidak kekurangan bahan bacaan, bahkan dari pemerintah kemarin melalui dana alokasi khusus tahun 2020, kami juga sudah mendapatkan bantuan 4.000 sekian buku cerita lagi. Jadi secara fasilitas sebenarnya kami memadai, tetapi kemampuan guru-guru, waktu untuk memilih KD-KD yang sesuai, mana buku cerita, karangan yang dimasukkan ke dalam KD yang sesuai, itu waktu, kemudian sosialisasi, bimbingan yang belum kami dapatkan. Jadi harapan saya kalau kemarin kan sosialisasinya hanya diperkenalkan nih, bentuk RPP-nya semacam ini. Yang kemarin itu kan pada KBAT, jadi aras tingginya juga ditekankan di sana. Saya rasa yang kemarin itu waktunya kurang, karena cuma satu hari. Jadi kalau memungkinkan ya diadakan workshop sehingga guru-guru tuh benar-benar nih dari memilih KD yang sesuai, kemudian memilih indikator yang sesuai, kemudian mencari buku cerita yang tepat, mencari cerita di internet juga, mengembangkan cerita sendiri mungkin yang bisa digunakan untuk mendukung, mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran. Rata-rata di sekolah dasar yang sudah mengembangkan gerakan literasi sekolah belum mampu sampai pada tahap pembelajaran, yaitu integrasi literasi dalam pembelajaran. Jadi saya rasa ini sebuah kegiatan yang positif sekali, yang bisa membantu kami di sekolah untuk sampai kepada tahap itu. Saya selaku Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang kebetulan memiliki komitmen untuk mengembangkan literasi di sekolah dasar, di mana sekolah kami sudah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan sampai pengembangan, berharap agar kegiatan desiminasi atau sosialisasi integrasi literasi pada pembelajaran berbasis KBAT ini bisa dilaksanakan dengan kapasitas yang lebih luas lagi, sehingga lebih banyak guru-guru yang dilibatkan. Dan juga kami mohon ketika kegiatan dilaksanakan juga melibatkan para pemegang kebijakan, kemudian para pengawas yang memiliki kewenangan memantau kami. Jadi kalau misalnya pengawas, kemudian dari dinas dilibatkan, saya rasa kegiatan ini akan, guru-guru itu akan semakin merasa termotivasi untuk melaksanakan di sekolah. Perkenalkan, itu Devi Prabina. Saya selaku guru di SD Negeri 1 Semarapura Angin, Kabupaten Lumpung. Saya mengajar di kelas 5 dari tahun Januari mungkin ya, Januari tahun 2021. Saya mengajar kelas 5 dan sebelumnya dari tahun 2010 sampai 2020 saya mengajar di kelas 4. Menurut saya kegiatan kemarin, kegiatan sosialisasi, integrasi literasi ke dalam pembelajaran yang berbasis KBAT itu benar-benar bermanfaat sekali bagi saya, terutama saya seorang pendidik di mana nantinya saya dapat merancang pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berbasis KBAT. Dan nantinya dengan pembelajaran berbasis KBAT ini saya dapat membuat atau merancang pembelajaran yang benar-benar aktif
yang berpusat kepada siswa, di mana siswanya itu aktif memecahkan suatu masalah dan menemukan permasalahan itu pada bacaan. Dan nantinya suasana di kelas tidak lagi seperti suasana sebelumnya yang pembelajarannya itu hanya berpusat kepada guru. Pembelajaran KBAT ini mungkin nantinya memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna daripada pengalaman belajar sebelumnya. Karena mungkin sebelumnya saya belum pernah membelajarkan siswa dengan keterampilan berpikir arah tinggi. Mungkin sekarang dengan adanya sosialisasi ini saya dapat merancang pembelajaran, mengimplementasikan literasi ke dalam pembelajaran, menjadi benar-benar siswa itu lebih aktif di dalam kelas, begitu Bapak. Kalau menurut Ibu dalam pelaksanaannya nanti apakah akan lebih banyak ada kemudahan atau kesulitan, Bu? Kemungkinan kalau bagi saya mungkin nantinya di dalam integrasi literasi ke dalam pembelajaran ini mungkin akan memudahkan siswa atau siswa itu lebih tenang di dalam mengikuti pembelajaran karena dia merasa bahwa pembelajaran itu tidak membosankan. Dari pembelajaran berbasis tingkat tinggi itu di mana siswa benar-benar aktif di dalam pembelajaran, jadi siswa itu tidak merasa bahwa dirinya itu belajar. Jadinya siswa merasa sangat-sangat senang mungkin dan menikmati pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Balai Bahasa yang pertama adalah menyusun panduan kemarin sudah. Kemudian ada sosialisasi kemarin sudah. Untuk selanjutnya menurut harapan Ibu apa yang harus dilakukan oleh Balai Bahasa? Menurut saya harapan yang harus dilakukan oleh Balai Bahasa yaitu sekaligus Balai Bahasa Provinsi Bali sekaligus sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi literasi ini dapat memberikan bimbingan secara berkala dalam memaksimalkan implementasi integrasi literasi di dalam pembelajaran KBAT di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang nantinya berdampak pada peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas yang saya ampu utamanya dan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar lainnya. Dalam kegiatan sosialisasi integrasi literasi di dalam pembelajaran berbasis KBAT ini sangat bermanfaat sekali bagi saya seorang guru dan bagi kepala sekolah juga yang mengikuti kegiatan kemarin itu benar-benar bermanfaat sekali. Di mana nantinya sekolah dapat melaksanakan dan merancang secara bersama-sama, yaitu sekolah atau kepala sekolah dapat memberikan kebijakan untuk melaksanakan literasi di dalam pembelajaran dan guru juga sebagai pelaksana pembelajaran di dalam mengimplementasikan literasi ke dalam pembelajaran berbasis KBAT ini. Jadinya pembelajaran itu benar-benar difokuskan kepada siswa dan program dari Balai Bahasa Provinsi Bali ini benar-benar memotivasi saya untuk merubah pembelajaran yang ada di kelas yang dulunya mungkin kurang aktif, dan sekarang dengan adanya sosialisasi ini saya merasa harus benar-benar berubah cara mengajarkan kita di kelas, dari kita berpusat kepada guru dan nantinya dapat dipusatkan kepada siswa, dan jadinya benar-benar pembelajaran itu lebih bermakna bagi siswa. Begitu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Ikomang Suparsawan. Saya sejak tahun 2017 ditunjuk sebagai Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 1 Rendang.
Nah, terkait dengan kegiatan kemarin, mungkin ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami. Itu sebelumnya kami belum tercetus ide untuk mengintegrasikan sebuah kegiatan literasi yang menarik ke dalam pembelajaran. Apalagi integrasi ini berbalutkan keterampilan berpikir aras tinggi. Ini sesuatu yang luar biasa, yang mudah-mudahan menjadi era baru dalam rangka menumbuhkan sebuah kesadaran, sebuah budaya, sebuah self-aware untuk anak didik kita untuk membiasakan diri melakukan sebuah proses literasi. Yang paling kecil dilakukan adalah kegiatan membaca. Sehingga melalui kegiatan ini mudah-mudahan guru-guru kami serta saya selaku kepala sekolah yang mengemban fungsi manajemen sekolah mampu menciptakan anak didik yang betul-betul berbudaya dalam literasi. Kegiatan kemarin luar biasa karena didukung oleh ide-ide yang luar biasa, kemudian difasilitasi oleh orang-orang yang luar biasa. Ada beberapa kendala yang kami akan hadapi ketika nanti akan mengimplementasikan literasi yang terintegrasi dalam pembelajaran yang berbalutkan keterampilan berpikir aras tinggi. Nah, salah satunya, kami selaku kepala sekolah yang memegang top manajerial di sekolah, kemudian Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak terdepan yang akan mengimplementasikan program ini akan mengalami beberapa kendala. Salah satunya keterampilan guru. Nah, keterampilan guru inilah yang kami perlu asah ke depannya. Nah, karena diseminasi kemarin hanya beberapa jam saja, sedangkan kami memerlukan kegiatan-kegiatan yang lebih intensif yang sifatnya kontinu. Misalnya, 3 hari pertama kami diberikan pendampingan tahap 1 terkait program ini. Kemudian berikutnya ketika implementasi beberapa bulan kami diajak untuk mengevaluasi, menemukan kendala-kendala, melakukan refleksi terhadap apa yang telah kami lakukan terkait dengan pendampingan tahap pertama dan selanjutnya. Untuk kedepannya kami akan berusaha mengimplementasikan itu tentunya dengan pendampingan-pendampingan dari katakanlah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah mampu mengimplementasikan ini dan menunjukkan keberhasilan dari program ini. Itu Pak. Program ini luar biasa. Jadi ke depan program ini harus terdiseminasi untuk semua sekolah, tetapi dengan catatan kepala sekolah, guru sebagai ujung tombak terdepan yang akan mengimplementasikan program ini harus diberikan pendampingan secara kontinu. Sehingga apa yang saya katakan tadi, sebuah kesadaran baru, sebuah budaya akan muncul pada diri siswa ketika integrasi literasi itu diintegrasikan ke dalam pembelajaran.